Di sini tadi kalau mencuri laki-laki dulu, baru perempuan. Tapi kalau berzina perempuan dulu, baru laki-laki. Apa rahasianya? Hah? Apa rahasianya? Wallahu alam. Pertama, pencuri lebih banyak dari kalangan, ya. Tidak percaya coba tengok di penjara. Laki-laki lebih banyak pencuri dari perempuan. Artinya dorongan untuk mencuri itu lebih besar pada laki-laki. Apa sebab? Karena dia punya tanggung jawab keluarga. Dan dia yang sering main di luar. Dan dia yang sering banyak punya kesempatan. Kemudian dia lebih kuat. Makanya pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tapi kalau berzina, mana banyak laki-laki dan perempuan? Hah? Perlu penelitian? Ya silakan aja tengok di lokalisasi. Banyak laki-laki itu perempuan? Sama ya? Yang betul Pak. Banyak lagi perempuan. Nah, artinya kecenderungan untuk berzina memang banyak lahir dari perempuan. Karena perempuan, makanya perempuan itu dilarang untuk berterbuka. Harus di tempat yang tertutup. Karena laki-laki kalau nampak yang terbuka suka. Suka laki-laki? Macam tak tahu aja. Ya laki-laki, pasti suka. Makanya ketika yang buat aturan itu tak beragama dan banyak laki-laki, pasti dibuat aturan yang membuat laki-laki perempuan itu terbuka. Wajar mereka. Yang perempuan pun yang tak beragama juga suka. Suka lagi terbuka. Abang aku terbuka aja makanya. Ya, aku terbuka. Perempuan. Memang perempuan itu suka memperlihatkan perhiasannya. Ya perhiasannya. Maka agama mengatur supaya wanita itu jangan jangan menengokkan kecantikannya yang membuat laki-laki tertarik. Memang laki-laki ini suka melihat. Kalau laki-laki suka melihat, kan sudah saya katakan, laki-laki itu dosanya banyak di mata. Coba kalau dapat musibah, meninggal istrinya, dia menangis tutup apa dia? Tutup mata. Sambil nengok lagi tuh. Nangis, tapi masih sambil nengok. Ada ganti benda. Tutup mata. Kalau perempuan, memang banyak dosanya di mulut. Makanya secara psikologis pun langsung, bila menangis perempuan, tutup. Nah gitu ya. Tutup mulut dia. Karena dosanya banyak di mulut. Ini secara refleks, secara psikologis langsung begitu. Makanya perempuan lebih banyak menjadi objek perzinaan. Dan lebih cepat menarik untuk orang berbuat zina. Kadang-kadang perempuan itu terlihat. Maka Allah dahulukan az-zaniyatu waz-zani. Laki-laki bila susah makan, dia tak akan gadaikan diri. Gitu? Dia akan mencari dengan cara mencuri. Tapi kalau perempuan susah makan, dia menjual diri. Maka oleh sebab itu didahulukanlah dalam bab zina az-zaniyatu waz-zani. Dalam bab mencuri, laki-laki lebih cepat tangannya. Makanya kenapa kalau bapak-bapak nak simpan uang, simpan sama ibu. Apa sebab? Ibu jarang mencuri. Iya tak? Tapi kalau simpan uang ibu sama bapak, hilang. Mana duit kemarin bang? Dah habis saya hisap. Serius ini. Jadi makanya simpan duit lebih aman di emak-emak. Serius ini. Kalau dulu memang tak punya rekening mereka, tapi di sudut-sudut apa namanya itu selendangnya itu ada duit. Ya nenek-nenek dulu kalau nak cari tadi mana duitnya periksa selendangnya. Pasti 4 sudut tuh ada piti di situ. Ya digulung-gulungnya di situ tuh. Jelas? Jadi kalau ada nenek antum dulu kaya, periksa selendang mudah-mudahan masih ada di lemari tua tuh. Kau muslim dan muslimat. Ibu-ibu lebih amanah umumnya daripada bapak. Saya pernah memimpin suatu lembaga. Ada yang mengusulkan ke saya, selalu diusulkan bendaharanya perempuan. Kenapa antum usulkan perempuan? Katanya perempuan itu amanah Ustaz. Laki-laki sesering saya coba, tidak amanah. Ya, perempuan itu takut dia mencuri. Cuma rentan dirayu. Itu masalahnya. Maka saya bilang, kalau dia rentan dirayu, saya lebih memilih orang yang ya cenderung mencuri. Makanya saya suka tidak, tapi lebih mudah saya atur daripada kalau dia mudah saya rayu. Makanya saya pilih yang laki-laki aja. Sebab apa? Daripada dia terayu oleh saya nanti, ya kan, mana tahu pimpinannya baik sekali sama dia. Dia punya perasaan pula. Kacau sama istri saya nanti. Iya. Jadi sebenarnya saya pernah diberikan oleh atasan, dikirim anak gadis untuk jadi staf saya. Saya simpan. Iya, saya simpan di laci berkasnya, bukan perempuannya simpan, salah paham. Iya, saya administrasi, saya melanggar, saya akui itu. Harusnya saya balas kan. Cuma saya tidak punya secara administrasi, tidak punya alasan. Saya nunggu beliau yang nanya, Ustaz kenapa tidak proses? Saya jawab, habis sih Bapak ngasih cuma 1, kami 4 orang di kantornya. Gitu.
alasan kamuflase tuh. Karena tidak mungkin 4 orang langsung diturunkan, betul kan? Cuman secara berdura bercanda bisa saya jawab. Kami di kantor ini laki-laki ada 4. Bapak cari cuma 1. Nanti kami jadi heboh nanti. Lebih baik daripada heboh, lebih baik saya tidak terima. Saya terima yang laki-laki saja. Mohon maaf ya, bukan saya anti perempuan, tidak. Bukan anti perempuan, saya suka perempuan loh. Salah paham. Karena suka itu maka saya takut. Ya, karena suka itu maka takut, saya berhati-hati. Sebab kami apalagi masih dalam bahasa kami masih menyusuk, masih memulai. Sering rapat sampai malam-malam. Tadi saya katakan, kalau Ustaz nggak mungkin pulang sebelum pimpinan, kan itu biasanya ya. Nah, kecuali yang tidak ada urusan. Nah kalau ikut rapat jadi notulen, pas malamnya siapa yang ngantar? Antar rame-rame tambah curiga orang. Antar saya sendiri juga curiga. Antar nak buah saya pula curiga. Jadi serba sulit. Nah itu maksudnya saya. Jadi lebih baik kami yang laki-laki aja nak pulang jam 2 nak diantar pun tidak masalah. Asal diberi uang lembur yang buat istrinya tersenyum. Ya, kasih uang lembur yang istrinya tersenyum gitu. Jangan marah. Abang pulang jam 2 malam tidak bawa apa-apa katanya. Lebih baik abang bawa apa? Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu sebabnya az-zaniyah di bab zina perempuan didahulukan dan di pencuri bab laki-laki didahulukan. Ini hikmahnya wallahu taala alam. Wa qala fil ima, kemudian Allah berfirman tentang hukum yang berlaku pada hamba sahaya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al azab. Apabila mereka sudah muhsanah, sudah pernah menikah, bila melakukan fahisyah zina, perbuatan keji, fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al azab. Maka mereka dihukum setengah dari hukuman yang dikenakan pada perempuan yang merdeka. Jadi hukuman hamba itu setengah dari hukuman yang merdeka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti ini kan umum semuanya, berzina laki, perempuan, hamba dan sebagainya. Secara umum siapapun yang berzina. Padahal Al-Qur'anu ala annahu innama urida bijaldil mi'ati al-ahrar dunal ima. Al-Quran menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jilid 100 kali itu, cambuk 100 kali itu adalah orang-orang merdeka dunal ima, bukan hamba sahaya. Falamma rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min az-zunati az-thayyiba min az-zunati wa lam yajlidhu, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam, yaitu melempari dengan batu sampai mati, az-thayyiba, orang yang sudah thayyib. Thayyib itu artinya kalau aslinya adalah janda, atau diitlakkan juga bagi orang yang sudah pernah menikah secara sah. Ya, menikah secara tidak sah ada, ya berzina, belum terhitung. Orang yang berzina belum terhitung menikah. Tapi yang menikah secara sah, bila berzina lagi setelah menikah secara sah itu, maka dia dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Walam yajlidhu, tidak dijilid. Berarti ini ada pengkhususan. Dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ala annal murada, bahwa yang dimaksudkan bijaldil mi'ati minaz zunat, bahwa yang dijilid 100 kali di antara para pezina itu al-hurranil bikran, yaitu 2 orang merdeka yang belum pernah menikah, yang masih gadis dan perjaka. Jadi yang dijilid 100, karena tadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan ini berlaku umum seolah-olah ya, tapi khusus dengan sunnah, bahwa yang dijilid 100 kali itu, yang dicambuk 100 kali itu adalah yang masih gadis dan perjaka dan bukan hamba sahaya. Al-hurranil bikran, yaitu 2 orang merdeka yang masih bikir. Al-bikir itu masih perawan dan masih perjaka.